Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding warna-warni dengan aneka rasa. Dan ini pudingnya aku buat dalam jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman, 92 cup satu resep ini. Bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga. Pudingnya itu seger banget, pecah banget di mulut. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama tentu saja kita siapkan panci yang besar. Ini saya pakai kukusan ya teman-teman, maaf ya teman-teman, ini udah hitam. Selanjutnya kita masukkan 2 saset agar-agar plain itu tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Saya pakai 2 saset ya. Kemudian masukkan lagi 2 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Dan selanjutnya tambahkan 3 liter air. Kalau misalnya ada human error ya teman-teman, misalnya ada selisih, mungkin ada selisih sekitar 200 ml. Jadi ini bisa jadi lebih ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada bubuk agar-agar ataupun bubuk jelly yang menggumpal dan mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini tidak perlu diaduk terus-menerus ya teman-teman. Untuk di tahap ini cukup sesekali aja. Sambil menunggu puding beningnya itu mendidih dan sambil sesekali kita aduk, sekarang kita siapkan wadah. Kemudian masukkan 2 saset pop ice minuman rasa mangga. Ini aku siapkan 4 wadah ya teman-teman. Jadi ini mau aku buat 4 rasa. Kemudian ada rasa melon, rasa taro, dan untuk rasa coklatnya ini aku pakai coklatos. Selanjutnya tambahkan air secukupnya di masing-masing wadah. Ini kurang lebih 100 ml ya teman-teman di satu wadah. Kemudian ini diaduk hingga larut terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lakukan hal ini sampai selesai ya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding beningnya sudah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Dan untuk susu UHT ini teman-teman bisa diganti menggunakan 1 kaleng kental manis yang dicampur dengan air sampai 1 liter. Kenapa susunya saya masukkan di akhir dan setelah mendidih? Supaya kita tuh nggak capek juga teman-teman ngaduk-ngaduknya itu dari awal. Dan tambahkan 100 gram gula pasir atau kurang lebih 8 sendok makan. Untuk gulanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambahkan. Kalau nggak suka manis juga boleh dikurangi. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kembali mendidih. Kalau misalnya susunya sudah masuk seperti ini harus terus diaduk, nggak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman. Karena kalau nggak terus diaduk, adonan susunya itu bisa pecah dan nanti akan berpengaruh terhadap rasa dan juga tampilan dari pudingnya. Sama seperti kita mau masak santan, itu kan nggak boleh ya teman-teman pecah santan. Kalau misalnya pecah santan, rasanya itu nggak akan enak teman-teman. Kalau misalnya udah pakai kental manis, untuk gulanya itu disesuaikan lagi teman-teman. Kalau misalnya mau di skip juga boleh, karena misalnya kalau kental manis kan sudah manis ya teman-teman. Nah ini udah kembali mendidih. Selanjutnya matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Dan juga buih-buih putih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Buih-buih putih ini kadang tuh bikin tampilan pudingnya itu kurang cakep. Selanjutnya teman-teman, adonan susu tadi ini kita tuangkan ke masing-masing wadah. Ini saya bagi 1 liter ya teman-teman.
selanjutnya diaduk-aduk seperti ini sampai larut ya teman-teman. Untuk warnanya ini kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi, di sini saya tambahkan 2 tetes pewarna orange untuk yang rasa mangga, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Dan selanjutnya untuk yang melon saya tambahkan 2-3 tetes pewarna hijau muda. Kemudian ini baru diaduk-aduk sampai larut. Untuk yang taro saya tambahkan pewarna ungu 3 tetes. Baru kita aduk-aduk lagi sampai pop ice-nya betul-betul tercampur dan larut. Dan untuk yang coklat ini saya biarkan warnanya tetap seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke step berikutnya. Dan untuk cupnya ini saya sudah siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini. Ini 100 ya teman-teman. Pertama ini yang mau saya tuang untuk puding mangganya dulu ya teman-teman. Kita ke sebelah sini. Jadi ini mau aku urutkan supaya lebih rapi. Ini dituang sampai garis ya teman-teman. Nah seperti ini. Lanjut ke yang coklat. Jadi ini hasilnya teman-teman, itu ada 92 cup. Dan itu juga nggak sama kayak misalnya untuk mangganya itu kayak lebih banyak, kemudian coklatnya lebih sedikit gitu. Ini benar-benar human error ya teman-teman. Harap dimaklumi saja. Dan ini hasilnya tapi memang benar-benar banyak banget. Selanjutnya ini dibiarkan hingga betul-betul set di suhu ruang saja. Jangan diberi tutup terlebih dahulu, juga jangan dimasukkan di dalam kulkas sebelum pudingnya ini betul-betul set dan betul-betul dingin ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita beri tutup sebelum dia dingin, itu nanti akan menyebabkan pudingnya mudah berair dan juga akan cepat basi. Ini pudingnya semuanya itu udah set banget ya teman-teman. Dan ternyata makanya tadi tuh nggak nyampe 100 cup itu ya teman-teman. Ternyata aku pas udah mulai susun-susun kayak gini baru ketahuan kalau cup 50 ml itu memang agak beda teman-teman. Jadi ada yang kayak lebih tinggi gitu. Nah mungkin itulah salah satu penyebabnya ya.